konsultan perencana dan pengawas, konsultan pengawas. Konsultan perencana dan konsultan pengawas. Ini nanti, ini masih dasar juga sih. Ini terkait juga nanti ngaruhnya untuk secara definisi konsultan perencana itu apa, tupoksinya dia apa, tanggung jawabnya, konsultan pengawas juga apa, dan nantinya di next pertemuan ketahui konsultan perencana sama konsultan pengawas itu terkait dengan apa jasa yang mereka berikan. Kita memberikan biaya ataupun upah ya, ibaratnya upah kepada mereka itu nanti pembiayaannya seperti apa dan sebagainya itu nanti ada pembahasan di setelah kita mengetahui tentang definisi dan tugasnya terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita ketahui kalau konsultan secara definisi itu adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasehatan ataupun dia memberikan konsultan servis dalam bidang keahlian tertentu. Ini secara umumnya ya. Ini belum ke perencana, belum ke pengawas. Banyak konsultan yang ada selain perencana, pengawas dan sebagainya. Kalau di lingkup kita biasanya ada juga konsultan MK, manajemen konstruksi. Kalau MK itu dia menghandle ataupun bertanggung jawab secara keseluruhan yang ada di proyek ketika di lapangan. Entah itu dari segi ketersediaan material, kesediaan alat, dan semuanya. Dia lingkupnya lebih besar kalau konsultan MK itu. Nah, selain di bidang sipil, ada juga konsultan yang di bidang-bidang lain, misalnya konsultan pajak, ataupun konsultan yang lain-lain, yang biasanya dibutuhkan juga di suatu perusahaan gitu ya, yang bergerak di suatu bidang perusahaan tertentu, itu biasanya kita membutuhkan sosok ataupun jasa dari seorang konsultan gitu. Karena kan secara definisinya dia memang tenaga profesional yang memberikan saran ataupun jasa kepenasehatan. Jasanya itulah yang kita berikan upah selama dia memberikan apa ya nasihat ataupun saran kepada kita gitu. Nah, pihak yang diberi tugas oleh pemilik proyek ataupun owner itu konsultan. Jadi dari si owner, dari si pemilik proyek, kan biasanya kalau kita mau membangun suatu proyek konstruksi, itu kan sudah kita belajar di awal sebelumnya bahwa itu tuh berawal dari sebuah need ataupun kebutuhan. Sebuah need, sebuah kebutuhan, melihat prospek sekitar bahwa ini kayaknya butuh suatu hal ataupun ide ini, membangun proyek ini, kemudian sama pemilik proyek itu mencoba untuk diinisiasikan ide tersebut gitu. Kayak pemilik proyek melihat, oh kayaknya butuh ini deh gitu, butuh bangunan hotel misalnya. Nah, jadi karena si pemilik proyek itu kan terkadang memang dia memiliki ataupun dia bisa saja memang dari bidang teknik sipil atau bisa saja memang di luar dari bidang teknik sipil. Nah, kalau si pemilik yang mana dia yang memiliki modal ataupun yang memiliki budget untuk melaksanakan proses itu, tapi kan dia tidak bisa untuk menghandle sendiri. Dia biasanya ada untuk yang proyek-proyek besar gitu ya, ataupun untuk yang ya proyek besar, biasanya dia memerlukan konsultan untuk pertama untuk dia menunjuk konsultan perencana, konsultan pengawas ataupun konsultan MK yang mana dia ditunjuk oleh owner ditugaskan untuk kalau perencana ya berarti untuk merencanakan, kalau pengawas berarti untuk mengawasi, dan bisa juga konsultan itu untuk manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar hasil pekerjaan itu sesuai dengan spesifikasi yang ada yang diharapkan oleh pemilik proyek. Gitu. Jadi konsultan ini ditunjuk oleh si pemilik proyek ataupun si owner. Peran utamanya si konsultan ini dia harus bisa memastikan kualitas proyek konstruksi itu sesuai dengan perencanaan. Konsultan ini dia melakukan pengawalan terhadap kliennya ataupun terhadap ownernya mulai dari tahap perencanaan proyek dan tahap perancangan pembangunan proyek hingga masa pelaksanaan itu berakhir. Jadi konsultan ini dia ada di awal di proses perencanaan sampai di proses akhirnya proyek untuk apa ya keterlibatannya itu dari awal dari proses perencanaan sampai masa pelaksanaan itu berakhir. Nah,
Sekarang kita ke pembahasan konsultan perencana. Konsultan perencana ini dia ditunjuk oleh pemberi tugas ataupun owner untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan, dalam hal ini adalah suatu bangunan. Dia bisa berupa perorangan atau bisa juga dia badan usaha baik itu swasta maupun pemerintah gitu. Jadi bisa secara perorangan menunjuk konsultan perencana ini, atau mungkin bisa saja saya misalnya selaku owner saya menunjuk suatu badan usaha tertentu gitu, ataupun CV tertentu untuk konsultannya dari pihak mereka gitu. Nah, kira-kira seberapa penting sih peran konsultan perencana di kita ataupun di bagi pemilik proyek ya? Kira-kira apakah kita penting atau apakah kita perlu sebetulnya keberadaan si konsultan perencana ini di dalam sebuah proyek konstruksi? Kira-kira perlu nggak? Penting, Bu. Penting, kenapa? Karena mungkin yang pertama, untuk kenapa perlu konsultan perencana, karena nggak setiap owner itu punya basic untuk mengerjakan atau merencanakan apa yang mereka inginkan. Lalu juga perlu pendampingan ketika dia mengawasi pekerjaan gitu, nggak yang sekedar. Mungkin kalau proyek kecil dia cuma merancang lalu dikerjakan oleh kontraktor. Cuma kalau untuk apa? Kalau untuk ini mungkin yang perencanaan dan pengawasan ya, Bu. Biasanya kan ada yang Ini perencana dulu aja. perencanaan dulu. Oh ya. Itu sih, Bu. Paling alasan yang pertama tadi sih, Bu. Kalau untuk perencanaan aja, karena ya basicnya owner itu nggak semuanya ngerti tentang perencanaan dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, berarti penting ya, karena ya tadi tidak selamanya owner itu memiliki basic sipil. Misal pun dia memiliki basic sipil, bisa jadi tetap dia memakai jasa konsultan perencana ya, karena tadi mungkin ada beberapa pertimbangan melanjutkan yang tadi. Jadi penting ya peran konsultan perencana itu untuk membantu kita di dalam sebuah merencanakan ataupun membantu. Kalau konsultan perencana ini kan biasanya dari segi desain ininya dia bisa membantu untuk mendesainkan, kemudian dari segi estimasinya kita juga bisa dibantu oleh mereka konsultan perencana ini. Gitu. Apakah harus menggunakan konsultan perencana? Sebenarnya nggak harus. Ada beberapa misal proyek. Nah, kalau kita tuh rumah sendiri tuh juga bisa dibilang proyek ya, karena kan ada waktu awal sama waktu berakhir. Terkadang kalau kita misalnya renovasi rumah ataupun mau membangun rumah sendiri, istilahnya lingkupnya itu kecil, itu kan terkadang kita nggak pakai konsultan perencana ya, karena kan memang cukup mahal gitu ya, ataupun kayak cukup mahal, terus kemudian ya mungkin bagi kita kayaknya ini nggak usah pakai konsultan juga bisa kok gitu, nggak usah pakai itu gitu. Jadi apakah harus? Jawabannya ya nggak harus gitu. Cuman memang kalau untuk beberapa tergantung kebutuhan ataupun tergantung dari si pemilik proyeknya seperti apa. Apakah dia memang menginginkan pakai konsultan perencana atau tidak, itu kan balik lagi ke pemilik proyeknya gitu. Cuman apakah harus menggunakan? Jawabannya ya tidak harus gitu. Terus ini ada beberapa jenis konsultan perencana yang ada, itu biasanya berkaitan dengan arsitektur, struktur, kemudian MEP, Mechanical Electrical Plumbing, dan juga konsultan perencana untuk estimasi biaya, untuk terkait dengan mengestimasi biayanya, anggarannya. Tugasnya apa terkait dengan konsultan perencana ini? Dia pertama adalah mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek gitu. Jadi dari proses need, kemudian si owner itu menunjuk konsultan perencana untuk misal terkait dengan arsitektur, estimasi, keseluruhan tadi jenis itu dia hire orang konsultan perencana tertentu, dan nanti dari konsultan perencana ini dia menyesuaikan antara keinginan yang diinginkan oleh si pemilik proyek dengan kondisi lapangan itu sesuai atau enggak, bisa dilaksanakan atau tidak gitu dari keinginan tersebut. Kemudian setelah sudah dilakukan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek, setelah itu baru dibuat desain ataupun gambar kerja pelaksanaannya.
Setelah itu dia membuat RKS-nya, rencana kerja dan syarat-syaratnya untuk pelaksanaan bangunan sebagai pedoman ataupun acuan pada saat di lapangan ataupun pada saat proses pelaksanaan konstruksi. Nah, itu dia membuat RAB-nya, tugasnya bisa kemudian memproyeksikan gagasan ataupun ide-ide kreatif dari pemilik proyek ke dalam sebuah desain bangunan. Terkadang kan kita selaku pemilik proyek ada request buat ruang tamunya saya mau seperti ini, ataupun dari segi arsitekturnya saya mau fasadnya itu bentuknya hunian yang seperti apa dan sebagainya. Itu kan biasanya ada request tertentu, misal dari si pemilik proyeknya. Kemudian melakukan perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan terjadi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan pengetahuan desain dan juga perhitungan struktur bangunan jika nantinya itu terjadi kegagalan bangunan. Nah, jadi tugas si konsultan perencanaan itu cukup berat ya, maksudnya tanggung jawabnya itu cukup besar nantinya. Karena dia harus mempertanggungjawabkan desain dan juga perhitungan strukturnya. Siapa tahu nanti misalnya sekian tahun kemudian ada kegagalan bangunan, setelah bangunan ataupun ada kegagalan yang lain, kecacatan yang lain gitu. Nah, itu konsultan perencana sama pengawas gitu yang perlu kita tidak lanjuti ataupun perlu diminta untuk pertanggungjawabannya. Terus dia juga bisa membantu untuk mengurus dan mendirikan bangunan atau IMB-nya. Itu tadi terkait dengan tugasnya, sedangkan untuk wewenangnya itu dia pertama adalah mempertahankan desain ataupun konsep perancangannya. Dalam hal ini adalah pihak-pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana. Jadi dia bisa, karena desain itu adalah desain dari dia, jadi dia bisa mempertahankan konsep perancangannya. Terus dia juga bisa berwenang untuk menentukan warnanya apa, spesifikasi yang digunakan itu nanti seperti apa, jenis material yang digunakan itu apa pada saat proses pelaksanaan proses konstruksi. Setelah itu dia juga bisa mengumpulkan data dan informasi dari lapangan, bisa untuk membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, kerangka kerja, kemudian konsultasi kepada pihak pemerintah tempat terkait dengan regulasi daerahnya, karena biasanya ini perlu kita konsultasikan dengan daerah setempat. Dia juga bisa untuk membuat program perencanaan serta penjelasan terhadap program yang akan dijalankan itu. Kalau tanggung jawabnya, dia secara garis besar itu bertanggung jawab terhadap hasil desainnya. Sekurang-kurangnya itu sampai produk desainnya itu selesai dilaksanakan proses pembangunan, kemudian sepanjang lingkup dan atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal. Dan dia juga ketika misalnya kita menemukan ada seorang ataupun suatu badan atau perusahaan konsultan perencanaan yang tidak cepat, hasil desain itu tidak dapat dilaksanakan. Misalnya dia membuat desain nih, ternyata kurangnya ketelitian ataupun kecermatan dan hasil desain itu ternyata tidak bisa direalisasikan di lapangan, itu dia bisa dikenakan sanksi harus kembali perencanaan di rencana yang bersangkutan gitu. Jadi misal nih dia sudah membuat desain, terus kemudian ternyata di lapangan itu tidak bisa direalisasikan ataupun tidak bisa dilaksanakan dengan kondisi tertentu. Nah, itu kita selaku owner berhak untuk meminta perubahan desain kembali, dan semisal perubahan desain itu ternyata membutuhkan biaya dan sebagainya, itu semua biaya itu ditanggung oleh si perencana, konsultan perencana. Apabila dia tidak bersedia, si konsultan perencana ini, maka bisa dikenakan sanksi ataupun kita bisa membuat ultimatum lah ibaratnya, bahwa oh ini konsultan perencana si A, si B ini tuh nggak bertanggung jawab nih, tidak mau untuk menyelesaikan tadi terkait dengan perubahan tadi gitu. Itu bisa kita masukkan dia ke dalam daftar blacklist, atau bisa juga kita membawa ke jalur yang
kebawa ke misalnya mau dituntut ataupun mau ngikutin apa ya, ibaratnya kita memberikan hukuman ataupun memberikan sanksi yang misalnya kan kita selaku orang kan bisa saja merasa dirugikan dengan hal itu ataupun dengan kejadian itu. Jadi kita bisa atau berhak untuk membawa ke pihak yang berwajib untuk dikasusin di ataupun diinikan oleh pihak-pihak berwajib. Kalau memang kita merasa dirugikan dan tidak ada tanggung jawab dari si konsultan perencananya. Nah, terus kemudian hubungan antara pemilik dan konsultan itu hubungannya itu pertama adalah berkaitan dengan kontrak. Kontrak berarti kan ketika owner itu sudah meng-hire si konsultan perencana, sudah menunjuk si konsultan perencana, kita perlu adanya membuat kontrak antara owner dengan konsultan perencana. Karena semua poin ataupun semua ketentuan-ketentuan itu harus tercantum di dalam dokumen kontrak tersebut. Karena takutnya nantinya terjadi sesuatu ataupun salah satu pihak melanggar dari isi kontrak, itu nanti bisa kita ajukan ke pihak yang berwajib gitu. Kemudian konsultan perencanaan itu kepada pemilik proyek menyerahkan jadwal serta dengan kelengkapannya. Semua kelengkapan itu dia berhak, dia harus atau wajib melaporkan kepada pemilik proyek. Kemudian pemilik proyek kepada konsultan perencana, dia jasa ataupun biaya perencanaan yang sudah disusun ataupun sudah direncanakan ini. Jadi masing-masing pihak itu memiliki hubungan yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke. Kemudian ini adalah untuk konsultan pengawas. Secara umum, konsultan pengawas ini merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek ataupun owner untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Namanya aja konsultan pengawas ya, berarti memang dia secara tugasnya memang untuk mengawasi jalannya proyek itu. Dia bisa dapat berupa perorangan ataupun badan usaha. Konsultan pengawas ini dibutuhkan SDM yang ahli di bidangnya masing-masing, sehingga sebuah bangunan itu nantinya dapat dibangun dengan baik dalam waktu yang cepat dan juga efisien. Jadi disesuaikan dengan keterampilan ataupun keahlian masing-masing. Bisa berkaitan dengan mengontrol dari kualitas mutu dari suatu material ataupun bahan. Dia juga bisa diinikan untuk terkait dengan ketepatan ukuran misalnya dimensi kolom dan sebagainya gitu ya, ataupun material misalnya keramik ataupun ukuran pintu, jendela dan sebagainya, kan harus sesuai dengan spesifikasi. Nah, itu si konsultan pengawas itu harus ngecek semua sedetail itu gitu. Mengecek antara spesifikasi yang ada dengan yang di lapangan itu harus dicek sudah sesuai belum. Kalau misalnya ada yang melanggar, itu bisa kita itu selaku pengawas itu menegur dari pihak kontraktornya. Ataupun kita bisa juga ketika memang itu membahayakan loh kalau misalnya dengan dimensi sekian gitu, ataupun hal-hal apa gitu. Makanya terkadang konsultan pengawas ini ya memang menjadi musuh lah ibaratnya, menjadi musuh dari si kontraktor gitu. Karena ya kalau bisa konsultan pengawas itu jangan dari orang yang sama dengan perusahaan si kontraktor yang mengerjakan proyek ini. Kalau bisa memang di luar itu, biar tidak ada, ibaratnya kita bekerja secara profesional gitu, tidak ada tidak ada ibaratnya kong kali kong gitu satu sama lain gitu. Terus dia juga berhak untuk melihat progres pekerjaan dan juga kalau misal ada perubahan-perubahan ataupun misal dari kontraktor mau mengajukan perubahan tentang desain ataupun tentang spesifikasi yang lain sebagainya, itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pengawas. Kalau pengawas itu belum memberikan persetujuan, itu berarti tidak bisa si kontraktor itu melakukan perubahan yang ada. Kalau misalnya ditemukan, didapatkan, ternyata dia melakukan perubahan tanpa sepengetahuan pengawas, ya berarti dia bisa, pengawas itu
berhak untuk menegur, kemudian ibaratnya ya marah-marah gitu ya, karena di lapangan itu sering itu ketika ada pengawas itu ya bisa marah-marah gitu. Kalau tidak sesuai dengan spek, kalau bongkar ya bongkar gitu. Kalau tidak mau bongkar ya bisa kita ajukan ke owner, pemilik proyek bisa juga untuk menindak ataupun memberikan keputusan ini kayak gimana kalau tidak sesuai dan sebagainya. Gitu. Nah, konsultan pengawas ini biasanya dibutuhkan ketika pada saat proses pelaksanaan di lapangan. Pada proyek bangunan skala besar, seperti mungkin gedung bertingkat tinggi, ataupun proyek-proyek yang memiliki nominal yang cukup besar, ataupun biasanya yang memang dari segi si owner ini memang tidak ada waktu. Karena kan konsultan pengawas ini sejatinya itu memang harus ada ataupun sering datang di lapangan, di proyek. Jangan sampai kepercayaan oleh owner untuk membantu mengawasi jalannya proyek, tapi dia jarang ke lapangan. Itu harusnya tidak seperti itu gitu. Harusnya dia selalu standby, terutama pada saat pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang memang urgent ataupun yang memang penting di lingkupnya. Contoh misalnya pada pengecoran sebelumnya kita harus ngecek dulu nih, misalnya mau pengecoran kolom ataupun plat ataupun balok gitu. Kita ngecek dulu terkait dengan tulangannya, semuanya komponen itu harus kita cek terlebih dahulu. Ketika sudah ACC, sudah sesuai dengan ada yang di spek, baru kita membolehkan, oh ini udah oke, udah sesuai semua, boleh pengecoran gitu. Atau ada yang, oh ini tidak sesuai, oh ini kenapa begini, kenapa begitu, bongkar ya harus bongkar, berarti di cancel itu pengecoran dan sebagainya. Gitu. Nah harusnya pada saat pengecoran itu memang harus hadir, biar bisa melihat ataupun bisa mengawasi jalannya pekerjaan yang ada di lapangan ataupun di lokasi. Ini tugasnya pertama adalah menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja, kemudian mengawasi secara rutin dalam pelaksanaan, menerbitkan laporan prestasi pekerjaan ataupun progres proyek ya, berdasarkan laporan teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek. Biasanya ada laporan mingguan gitu ya. Terus ada konsultan pengawas memberikan saran ataupun pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini misal dia berhak juga memberikan saran ataupun masukan. Terus mengoreksi dan menyetujui swap drawing-nya yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek. Dia juga bisa memilih dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi yang akan digunakan, tipenya apa, merek yang apa, kemudian kontraktor yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan dari si pemilik proyek. Namun biasanya itu tetap harus berpedoman dengan kontrak kerja yang sudah dibuat di awal, yang sudah dibuat sebelumnya, menyesuaikan itu. Sedangkan untuk wewenangnya, konsultan pengawas ini akan ataupun menegur pihak pelaksana jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja ataupun jika hasil pekerjaan itu tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan. Terus dia juga bisa menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika kontraktor itu tidak memperhatikan peringatan yang sudah diberikan. Itu dia bisa, oh ini stopin aja nih pekerjaannya, bla bla bla. Itu dia berhak untuk itu, karena memang tugasnya memang untuk mengawasi sampai sedetail itu. Dan dia juga bisa memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor, kemudian dia bisa memeriksa swap drawing dan juga spesifik pelaksanaan proyeknya, bisa melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan. Nah ini untuk terkait dengan kelengkapan dokumennya. Kalau mau ada perubahan harus ada berita acaranya. Terus mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. Ini adalah wewenangnya. Tanggung jawabnya secara kualitas ataupun komposisi dari setiap pekerjaan konstruksi dan hasil pekerjaan konstruksi tersebut, dia harus bertanggung jawab terkait dengan kualitas ataupun mutunya itu dia yang berperan ataupun yang memiliki tanggung jawab. Karena hasil dari proyek tersebut ataupun produk tersebut ibaratlah semuanya adalah sesuai dengan apa yang sudah dia awasi ataupun apa yang sudah dia monitoring selama ini gitu. Jadi baik atau buruknya kualitas dari si bangunan tersebut hitam di atas putih tanda tangan dari
si pengawas gitu. Jadi mutunya itu ya dari si kualitasnya itu dari si konsultan pengawasnya tadi itu, karena dia bertanggung jawab untuk mutunya itu dari dia. Apabila tidak sesuai mutu, hal tersebut menjadi tanggung jawab dari si konsultan pengawas nantinya. Hubungan antara pemilik proyek dengan konsultan pengawas sama dengan perencana tadi berkaitan dengan ikatan kontrak. Pemilik proyek itu kepada konsultan pengawas memberikan imbalan atas jasa ataupun biaya pengawasan proyeknya. Konsultan pengawas kepada pemilik memberikan jasa pengawasan pekerjaan proyek mulai dari awal sampai ada proses finishing proyek, karena dia bertugasnya di lapangan. Oke, itu untuk materinya terkait dengan konsultan perencana dan konsultan pengawas.